Jadi di sebelah Wantuk sama Wulan ini kita ketemu langsung sama owner dari warung Marpol, Mas Ari. Ya. Hari apa nih? Ari Wibowo apa? Kak Ari Pranata. Kak, kita nak nanya seputar makanan Palembang yang ngehits ini, Wulan lagi ngehits. Warung Marpol. Bisa diceritakan sedikit ya ke sejarah dari warung Marpol ini? Ngapa tiba-tiba ada di Palembang? Oh, jadi pertamanya Marpol ini dari dusun, tempatnya di Pali, Lopo. Iya. Kan aku nih yang Pali tapi dari sekitar sini. Ceritanya ada, singkatnya kita jualan seblak dulu. Seblak gerobakan, tapi kita pengen lah. Aku cuman sudah, alhamdulillah sudah buka usahanya weh. Konsepnya produk-produk muslim. Dari sana pikiran ya mungkin lah kita ada kan, apa yang bisa kita sumbangsi ke gitu kan. Akhirnya pikiran untuk optimasi lah bahasa bisnis ya kan. Optimasi gimana caranya Marpol ini bukan cuma gerobakan guys. Nah, kepikiran dari adik itu mulailah dia buat konsep warung Marpol bang, kata dia kan. Jadi identik aja dengan seblak. Dulu namanya seblak Marpol. Seblak Marpol. Akhirnya masuklah konsep warung Marpol. Nah, cuman aku waktu itu tahun 2000-an ya, 2000 sebelum 2000 itu aku kurs dulu, ada usaha di Bandung, konveksi. Selesai, balik lagi dari Bandung itu, mulailah aku optimasi. Dan yang tadi gerobakan, nah ini gerobakan di bawah itu, agak bisa dijingat, gerobakan kecil biasa, outlet biasa, nah, cobalah aku optimasi. Nah, waktu itu yang banyak yang tadinya ngeluh bisnisnya gara-gara apa banyak ya kan katanya banyak usaha-usaha yang tumbang, banyak yang berhenti ke ya kan, banyak kan waktu itu berhenti ke resign atau di rumah ke gara-gara ini kan. Aku tadi merasa tertantang deh ya kan, tertantang cak mana kita udah ada kepastian kalau udah selesai kan. Kita jika baca berita kata orang salah dulu, kata orang buka-buka itu kan. Kau baik usaha yang lama be, kata ruko kau nak buka usaha baru lah cukup kata orang. Kita tadi dah, kok kita kan, namanya rezeki itu bukan masalah keadaan. Deh. Jadi kalau nunggu keadaan ya kata-kata justru kita harus tampil lagi aku deh, ikhtiar. Kalau banyak saudara-saudara yang akhirnya kehilangan gawe. Nah alhamdulillah dari gerobakan rezeki memang lagi ada waktu itu, bangunlah konsep ini. Pikiran itu kayaknya belum ada yang konsep rooftop yang istilahnya murah meriah lah. Ya, kebanyakan orang kan, bintangnya ini agak mahal kata orang kan, santai-santai gaya sultan, nongki kan, gitu dah kita buat ya, seluruh kalangan bisa santai di sini kan, ada duit kan, mungkin itu angkot kan bisa kan. Bisa kan. Buatlah konsep ini rooftop ini. Nah itu ceritanya. Dan betul pada saat itu dari gerobakan tadi yang cuma nilai sebuah justru naik 30%. Wow, 30%. Dari estimasi kok pegawai sampai sekarang 14 kok. Jadi nambah buat lapangan pekerjaan yang lain Dari kita uang banyak ngeluh tadi kan, ya kita udah cara berusaha untuk ngeluh. Kita pengen bukti ke itu kan masa itu Allah ngasih tahu rezeki. Iya benar Kak. Nah ini Kak, ngapo namanya Marpol, warung Marpol? Nah, Marpol itu ceritanya kalau Marpol pasti rasa pol. Iya. Mampir pasti pol, maksudnya apa? Terasa nih ya. Makan jinyon jajan tadi, duit lata keluar, perut tuh bukan cuma kenyang, tenggorokan tuh senang. Nah, banyak cuma kenyang perut, tenggorokan tak senang, lidah tak senang. Nah ini dah. Perut kenyang, kantong senang, tenggorokan lemak, lidah pokoknya pol galau. Ya ini ya ngomong-ngomong variasi makanan ini ada apa baik sih kalau di Marpol ini? Jadi Marpol ini memang sebenarnya secara menu kebanyakan sudah ada. Contoh, getiau, taekwan, terus tuh dimsum, sebenarnya sudah ada dulu. Nah, bedanya? Apa yang buat beda? Menunya, apa bumbunya? Bumbunya beda. Kalau taekwan itu kan biasanya kuah bening, kuah bening lah Ini enggak kuah merah. Oh, kuah merah. Dan memang ada rempah-rempah yang di sana. Nah, inilah yang buat khas dengan beda dengan tempat lain.
Seblaknya kan seblak ungu tipis-tipis. Nah, itu sedia itu seblaknya. Kalau- Seblak sini dah Agak tebel-tebel. lembak ungunya. Kalau yang seblak lain itu nggak sempet gigi begawi. Iya. Nah, Pokoknya gigi begawi jadi pol. Pokoknya begawe kalau jadi itu yang bedanya tuh adu di bumbu, adu di kuahnya. rempah-rempahnya. Agak itu pilih. Itu kan juwong, kamu jangan percaya sebelum nyungkung. Bener. Nah, ini idenya dewek Kak. Ide dari warung Marpol ini dari mana? Kok bisa konsep idenya tuh kayak make wadah wajan kemudian ditumpah ke jadi adu asap-asap, itu dari mana itu idenya? Jadi aku ini yo ada di marketing lah. Jadi dapat 3 detik pertama gitu kan menentukan. 3 detik pertama. Kalau 3 detik orang lah males nontonnya susah. Nah ini bocoran juga aku. Iya. Ini kan kalau kita cek itu kan orang jadi sirup dia wong ini. Iya. Oh iya benar. Cara penyajiannya unik. Cara penyajian unik. Oh. Nah, jadi lebih ke sana deh, cuma pengen ngasih yang beda. Beda. Jadi uang tuh lebih tertarik untuk datang. Memang kita buat uang tuh pengen tahu dulu. Jadi kan contoh Mas nonton di HP, tidak tahu rasanya lemah apa tidak. Iya. Betul tak? Bunyinya lemah kan? Oh, kita tidak bisa ngatur ke ini paling lemah ini rasanya tidak bisa. Kita kok penasaran aja, nah itu. Nah inilah, mungkin dia pengen puluh nuangi kan. Iya. Gara-gara pengen nuangi, pas makan lemaknya. Jadi bukan cuma nuangi, baik ngerasanya lemaknya. Nah itu ibarat kata itu mancing, Mbak. Iya. Biar Lebih customer unik, tuh kan? tertarik datang. Iya. Kan kalau makan-makan biasa lah banyak sekarang. Ya. Kalau Makan nuangi sekarang itu kan jarang. Belum ada. Nah, kan itu makanannya tuh unik nih. Caranya pembuatannya juga unik kan, asapnya juga. Harganya berapa, Kak? Nah, ini kami tuh ada mutu Nah, makanan sultan harga anak kos-kosan. woi. Karena apa? Mulai dari cuman 12.000, 13.500. Lama. Harganya itu- posnya di kantong Itu omongan itu mungkin banyakan datang dari customer ya. Karena ya kita tidak ngomong tuh bahwa makan kita tidak. Ya uang kan, kita kopi ini itu uang kadang-kadang. Iya. Yang punya makanan ini murah nih lah, ini kan makanan sultan. Nah jadinya kita kepikiran dia harga anak kos-kosan keren pula aja gitu kan. Iya. Makanan sultan, harga anak kos-kosan karena diusaha kan. Memang terasanya lebih ini katanya kami biasa beli 50-an gitu. Di sini cuma 21 sampai 22. Soalnya enggak, karena ada yang sering pesan kan, laptop. Di situ lah. Nah, kan kakak ngomong tadi ada yang mesen, berarti bisa kita untuk mesen dalam porsi banyak. Bisa. Bisa. Acara misalnya kantor lagi memelih kambing misalnya. Iya. Misalnya kan gitu, ada acara apa ya kita orang makan kambing deh. Nah, ini aduh bisa. Pokoknya siap lah Kak ya. Siap. Nah, kawinan misalnya kalau kan biasa nasi rendang. Nak menu petiau kan belum ada. Taiwan belum ada. Jarang. Belum ada. Oke kan? Oke, kalau dalam. Yang pastinya dengan harga terjangkau, rasanya rasa sultan. Nah, Wow. karena memang gini mah, kalau dari harga dengan bahan yang kita pakai, ya itu sangat-sangat murah. Kan? Agak nak buktinya memang pakai cuci. Nah, ada terasa itu dari harumnya, karena memang kita usahakan pakai bahan-bahan yang memang insya Allah kualitas kita jaga. Kalau ada rempahnya, nah di situ yang buat apa dia merah, itu kan cuma cabai, itu benih. Aku rasa lah banyak untuk. Iya. Nah ini kita memang sedia ke yang agak beda dari, karena kita kan kaya rempah Indonesia. Iya. Kenapa tidak kita angkat? Tetap Belanda sampai 300 tahun aja gitu. Iya. Mampu kita bilang itu rempahnya. Nah itu, jadi itu. Dan di sini juga untuk lihat bulan yang paling spesial dari warung Marpol ini ilmu marketingnya sampai seluruh konsumen tuh tertarik untuk melihat kayak Iya. dari cara penyajiannya itu. Wong nyengok di sosial media penasaran kepengen dateng. Pengen dateng. Iya. Nah, itu mantap pengen tahu Kak, kokinya Dewe itu siapa? Apakah Kak Dewe kokinya? Nah, aku nih kalau disuruh masak telur, takutnya telur itu tidak masak. Karena jujur baik aku walaupun ada usaha kuliner, aku tidak bisa masak. Jadi ceritanya yang memang aku jualan sama dia. Dan yang aku cerita dari awal tadi, Iya. memang Yang- dia dan jualan sebelah. Dari jualan sebelah tadi. Nah, kalau kita kakak nih dia pintar ngomong deh. Nah, tadi kan pintar ngomong, pintar ini. Nah, coba kita koordinasi, kita sinergi lah. Kolaborasi ya. Kakak pintar ngoceh, adik pintar ngelola.
meter ngaduk. Kan kalau diaduk beda yoce kan tidak naik barang. Nah, banyak kan yang pintar ngaduk, tapi pintar ngoceh. Benar. Jadi memang ngoceh itu benar-benar nilai plus untuk emas ini kan. Value ini kan ada di oceh. Iya benar-benar. Nah, jadi itulah. Kalau tidak ngoceh tidak dibayar uang. Sama aku kalau tidak lincah ngoceh ini jadi kau ini. Iya. Duit tak datang ya. Adik aku nya pendiam. Aku tak kira ngomong, dek, jiku kau baik jiku itu ai bang malu gitu. Nah, tidak cocok. Dia cocoknya mungkin di mengolah di Dia banyak belakang. produksi memang. Dia tes dia pinter nemuin menu. Nah, itu. Dia pinter di situ. Berarti Tapi- resep-resepnya juga dari adik. Dari adik. Nah, dari kan selama ini adik itu ngaduk dewe, potong bawang dewe lah. Kayak mbak lah misalnya kan. Yang adik kita tengah hangat di dalam gerobak, meri cabai. Ya kan? Heeh. Ya, kita tadi kan terenyuh. Iya. Ibah ya. Iya. Mati kakaknya berduit, adiknya ngiris bawah. Masa aku tuh ya aku tuh Bahasanya tuh ya. alhamdulillah usaha aku tuh autopilot lah istilahnya. Macam ditinggal lah ya. Kita di rumah tidur paloran baik masih jalan lah alhamdulillah gitu kan. Kan saya itu pengen. Iya. Terus pertama kalau kita sudah bisa melepas usaha itu ada potensi untuk besar. Karena apa? Karena yang punya tadi bisa berpikir lagi. Tapi kalau dia cuma di situ baik, habis pikirannya di situ baik. Betul tak? Benar. Nah, itu yang aku coba aku tanam ke mindset bisnis itu sama adik aku. Contoh, kenapa aku bisa gawe ke yang lain? Ini aku tinggal gak baik kan? Kadang aku sebulan sekali baru ketemu kadang. Cara bos lah. Bukan. Tidak mas, karena kita kan optimal ke diri istilahnya. Kan? Iya. Jadi walaupun kita sudah alhamdulillah usaha jalan, tetap kita nih apa yang bisa kita pelajari. Tiap hari itu belajar. Sehingga kita tadi nilai kita naik, kesempatan tadi, peluang tadi. Kan unik kayak gini. Uang kadang kan nunggu kesempatan baru siap-siap. Salah. Siap-siap dulu baru berarti peluang. Kenapa? Agak takut ya. Kalau ada peluang kita tidak siap. Tapi kalau kita sudah siap, kita belajar tiap hari, isi diri kita dengan yang benar, yang baik, belajar terus isi kan. Ibarat contoh, ini kelas ini lah, mas kasih air comberan, tidak galak belinya. Iya. Tapi kalau kasih es, walaupun wadahnya sama, dijual 15.000 laku. Mas ganti madu, mas jual ke 100.000, dia beli mau. Diganti dengan parfum yang luar negeri, 1 juta 2 juta laku. Apa yang bedanya? Wadahnya sama, isinya beda. Isinya ya. Betul tak? Benar. Jadi aku tadi cuma maksimal ke diri. Apa dia yang bisa tiap hari belajar. Jadi walaupun aku di rumah ada, aku belajar. Belajar aku terus. Alhamdulillah nikmat dari Allah tadi kan. Aku dikasih nikmat waktu tadi juga ingat untuk belajar. Bukan karena tapi karena pengen bersyukur deh dikasih nikmat waktu belajar jadinya. Jadi Karena lagi sehat gila. nah, Kalau kita masih sakit muda. tak baca kan? Iya, yang itu. Jangan sampai tua lah hilang ingatan, ya kan? Nggak belajar, nggak baca, ya kan? Sampai gitu. Ngomong itu lagi muda, Iya, tak lagi fresh, lidah lagi sehat. lancar-lancar. Bener-bener. Jangan cak kawan aku. Mana itu? Muda miskin. Pas tua gila. Dan itu modalnya usaha juga kak, jangan cuma berdoa ya. Jadi Allah tuh sayang, intinya sayang. Iya, Nggak iya. pernah nak nyusai gitu. Cuma kadang kita baik galak salah. Contoh, ini aku ada program nih. Aku kepikiran buat platform. Jadi platform ini untuk bantu yang tidak kasih duit, tapi bisa buka usaha. Cuma lewat HP. Nah, jadi aku punya platform. Di situ ada untuk mereka belajar bisnis, cara optimasi bisnis, cara marketingnya, cara ads-nya, cara gunakan digital marketing atau marketing. Nah, jadi aku lagi bangun sekarang. Nah, itu agak bocorannya. Jadi misalnya Mas nih, lagi cek ini nih, modal HP dapat duit. Cak mana caranya? Produk kami yang siapkan. Terus yang bagian packing udah usah repot lagi wong. Kita ada timnya. Mas cuma istilahnya nge-share di IG dapur kan. Masar penyoba. Masar ke bae istilahnya. Duit masuk. Tidak dapat lagi. Tidak perlu nak nyetok produk. Nah laju mana-mana ngomong kan. Tapi maksud aku bahwa aku ada program kayak itu aja ke depannya. Aku berharap makin banyak tumbuh entrepreneur muda. Iya. Kamu kalau bukan yang muda ini siapa lagi? Lagi ya. Karena yang tua ini lain lagi pikiran. Apalagi tambah bini. Apalagi budak zaman sekarang nih setiap hari megangnya HP. Nah, Iya. itu maksud aku tuh. Jadi aku nulis snap kemarin tuh di WA aku.
Kak, cak mana kak aku nih dapat modal jiku. Kau ada HP? Ada. Kau ada? Dengan HP kau baca dapat duit sehari 2 juta. Ay kak, mau mana caranya? Ya makanya HP tidak pakai selfie weh. Pakai scroll dulu Diku HP weh, diku bisa ngasih 3 juta sehari. Nah, itu tunggu begitu program dari aku, platform dari aku buat dulu. Alhamdulillah, waiting list itu sudah 200-an ya. Setelah ini sudah semangat nunggu kabar dari aku juga. Aku memang lebih aktif di WA. Itulah itu dari usaha, jangan cuma doa kawan. Iya, usaha, Doa iya. pertama. Tapi kalau doa beda usaha Iya, masih tidak betul. bisa. Doa itu sebenarnya kalau dia jujur, Allah pasti mudah. Iya. Terkadang kita tidak jujur, betul nggak? Iya. Benar. Apapun kalau kita jujur pasti dimulai. Jujur itu kan bukan cuma ngomong. Jujur itu ikhtiar kita, mungkin kita berdalu, tidur, belajar tadi nyolong laptop atau itu jujur nanti. Kalau jujur ngomong, tuh aku habis ini, itu kan jujur. Bisa makar itu. Nah, ya, untuk kendalanya dalam bisnis yang Marpol ini apa kak? Apa ya? Sama lagi kita bukan tak kabur, semoga Allah jaga kasih ini. Iya. Kalau ditanya kendala sampai detik ini orangnya tak aktif. Masih lancar ya, Kalau lancar. dia mau kita ini tuh, cuman memang kita dikasih kemudahan Iya. ya. Kita seperti Iya. Benar. PPKM kemarin alhamdulillah jalan baik. Kemarin katanya aku mau naik, Iya. mau malah berhenti ke aku malah nambah sampai 14. Nambah karyawan. Beresiko. Nah, kalau PPKM ini alhamdulillah tetap santai-santai gue. Ya kan? Alhamdulillah masih bisa. Alhamdulillah nambah kayu PPKM kayak. Amin. Tapi yang penting bisa tetap masih manfaat. Nah, itu kan kayu itu bisa dari mana bos? Iya tak? Benar. Tapi ngasih manfaat itu, nah itu. Kalau kayu itu PNS kayu, presiden kayu, banyak kayu itu jalan tuh banyak jalan kayu, ya. Tapi jalan manfaat itu, nah ada di uang dewe, niat. Penting niatnya dan menjalankannya. Mas ini bisa jadi manfaat. Kalau memang infonya benar, memotivasi ada kan? Dua jadi semangat, akhirnya wah, dia juga kakak itu pinternya, apa kakak itu, Cak motivator ya itu ya. Jadi ngomong baik lah. Iya. Kak, misalnya harapan dan pesannya untuk mungkin konsumen yang belum pernah ke Marpol, ke warung Marpol. Nah, jadi Apa yang spesialnya dan harus kesini lah pokoknya. oke, ya aku tidak banyak ngomong untuk bahwa ini bagus dalam cerita. Jadi apapun yang kalian tahu dengan Marpol ini jangan pernah percaya. Iya. Serius aku. Ngomong kok banyak yang ngomong Marpol itu lemah dan murah. Tidak usah percaya. Ini ya sebelum nyoba deh. Sebelum datang deh. Iya. Katanya bumbunya ini pedas gurih segala macam beda dengan main. Tidak usah. Aku sampaikan dengan siapa pun tidak usah percaya. Udah usah percaya. Sebelum nyoba deh. Sebelum nyoba Itu lah. Ya, katanya Marpol tuh enak, bumbunya lain kuahnya. Kan banyak ngomong cerita sama kan juga. Kayak enaknya kayak ini murah nih kan. Enggak ada kata jual sini laku apa katanya tuh itu. Hanya apa deh. Ini kok ada dagingnya renyah yang cak ini kan banyak kan isi daging bukan tepung be. Ini kan ayam bila berapa kata dia. Ada kakak jual cuma 20 ini kata dimsum cak ini kan. Sedangkan kami biasa beli 40-50 biasanya kami langgan di situ. Daging terasa nih ya. Jadi kalau dia itu banyak tepungnya atau macam itu kan. Jangan percaya. Jangan percaya. Datang bayang. dulu, Datang Itu dulu. kan omongan lo. Datang dan buktikan. dan rasakan sendiri. Kalau aku lain aku tak galak besar uang. Berusaha. Kaget tiba-tiba ada namanya nama Sio kan kalau ada foto kata Nabi itu kan. Setiap Nabi Adam anak cucu Adam tuh pasti jatuh ke kesalahan. Hati yang sempurna. Anggota kita manusia. Tiba-tiba doang ngantuk. Nah, salah ngasih garam. Nah, ngasih garam malah ngasih cong misalnya kan. Kenapa masaknya? Ada pangko cek itu kan. Iya. Kita tak kata ke bawah 100%. Tapi secara general, orang yang sudah coba ini ngomongnya cak itu. Bumbunya beda, dagingnya terasa, yubaknya terasa, kenyal, gurih, pedesnya pas, bisa ditambah juga lah. Itu omong. Itu. Cuman ada juga mungkin tidak tahu kan mungkin ini. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kalau nak dipresentasikan 99% plus. Nah itulah. Alhamdulillah. Pokoknya keren lah untuk warung Marpol kak. Semoga nambah sukses. Guys, jadi jangan lupa saksikan Ado Gawe di Indosiar.